min qaulin, baik berupa ucapan, atau fi'lin atau berupa perbuatan Nabi, atau taqririn atau persetujuan, atau sifatin atau sifat khulqiyah wa khuluqiyah, sifat fisik dan sifat akhlak. Tadi kita sudah bahas tentang sunnah, ya. Tadi sunnah itu maknanya apa? Bisa jalan, bisa tuntunan, bisa hukum, ya. Dan ini menurut para ulama yang disebut dengan sunnah itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa perintah, anjuran atau larangan, ya. Dan lawan dari sunnah itu disebut dengan apa? Bid'ah. Bid'ah itu al-ikhtira'u fid-din bi ghairi mithalin sabit, ya. Al-ikhtira'u fid-din, menciptakan sesuatu yang baru dalam agama bi ghairi mithalin sabit, tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, nanti mungkin banyak sekarang orang agak sensitif dengan ketika disebut dengan bid'ah. Bahkan ada hadis kullu bid'atin dhalalah. Mungkin nanti bisa kita bahas dalam apa sih bid'ah itu. Bagaimana Islam memandang bid'ah? Apakah bid'ah itu dibagi-bagi atau sebagian orang mengatakan tidak ada pembagian, gitu ya. Nanti mungkin di kesempatan lain kita bisa membahas itu. Nah, yang kedua, istilah dari hadis itu ada al-khobar. Khobar itu berita, ya. Ini sebagian ulama menyamakannya dengan hadis, tapi sebagian ada yang menggunakannya untuk hadis marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis yang mengucapkannya sahabat dan sahabat menisbatkannya ini dari Nabi. Jadi hadis marfu' itu kadang-kadang redaksinya sahabat, ya, redaksi sahabat dan sahabat menisbatkan kepada Nabi SAW. Ada hadis mauquf, ya, ada hadis maqtu'. Maqtu' itu hadis yang terputus. Mauquf itu hadis yang sampai kepada sahabat saja dan sahabat tidak menyampaikan ini dari Nabi, tapi sebetulnya dari Nabi. Nah, ini istilah khobar. Dan sebagian ada yang menggunakan, ya, istilah khobar untuk selain Nabi yang sifatnya umum. Misalkan khobar dari Ibnu Abbas, khobar dari Umar, khobar dari Abu Bakar, dan seterusnya. Yang ketiga ada al-athar. Athar itu artinya jejak, bekas atau pengaruh, ya. Kalau orang menyebut athar, itu artinya jejak, bekas atau pengaruh. Nah, sebagian ulama menyamakan antara hadis dengan athar, ya. Maka ada istilah ahlul athar. Para ulama ketika ditanya, ya, ini sering terjadi perdebatan yang tidak henti-hentinya. Sebenarnya ada satu buku yang menarik, judulnya Menyatukan Ahlus Sunnah. Menyatukan Ahlus Sunnah. Ketika ada orang yang menyatakan bahwa Ahlus Sunnah itu hanya Ahlul Athar, sebagian yang lain menyatakan Ahlus Sunnah itu hanya Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan satu ketika Syekh Ali As-Sabuni, penulis kitab Sofwatul Takasir, beliau dosen di Universitas Ummul Qura, usianya sekarang hampir 90 tahun, masih hidup, sekarang tinggal di Istanbul di Turki. Setiap malam kadang mengikuti kajian murid-murid beliau di Facebook, yang ada kajian online-nya. Beliau pernah berkunjung satu ketika ke Indonesia tahun 2017 sampai 2012 kalau nggak salah. Pernah ditanya, ya Syekh, mana Ahlus Sunnah? Ya Syekh, siapa itu Ahlus Sunnah? Sebagian orang, kata yang si penanya ini, menganggap bahwa Ahlus Sunnah ini al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, tapi sebagian menganggap Ahlul Athar. Maka apa kata Syekh Ali As-Sabuni? Kulluhu min ahli sunnah. Hal huwa al-ahlul athar, hal huwa al-Asy'ariyah, hal huwa al-Maturidiyah, kulluhu min ahli sunnah. Ini yang menarik, ya. Dan ini ternyata perkataan Syekh Ali As-Sabuni ini merujuk pada perkataan seorang ulama abad ketiga Hijriah, namanya Imam As-Safarini. Jadi Imam As-Safarini itu mengatakan bahwa Ahlus Sunnah itu terdiri dari 3 kelompok, ya. Jadi tidak hanya mengklaim satu kelompok, tapi terdiri dari 3 kelompok. Bisa jadi dia Ahlul Athar. Ahlul Athar itu Ahlul Hadis. Bisa jadi Al-Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Dan bisa jadi Al-Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah,
Nah ini mungkin nanti dibahasnya di ilmu kalam, ya, ilmu tauhid. Nah sebagian ulama ini menyamakan hadis dengan asar, terutama ulama-ulama dari Khurasan. Khurasan itu kalau dari Jazirah Arab wilayah timur, dari Irak, Iran, Asia Tengah itu meliputi Uzbekistan, Afghanistan, ya, kemudian Turkmenistan, itu negara-negara Asia Tengah. Itu di zaman dulu wilayah tersebut disebut dengan wilayah Khurasan. Makanya kan ada hadis yang mengatakan bahwa nanti tentara akhir zaman itu disebut dengan Thaifah Mansurah, itu munculnya dari Khurasan, ya, bukan dari Biasokha, tapi dari Khurasan, ya. Khurasan itu apakah Afghanistan atau Pakistan, Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat memang wilayah timur ini banyak melahirkan ahli hadis. Saya lihat ulama-ulama di Jazirah Arab banyak mengambil hadis, sanad hadis justru ke India, ya, ke India. Yang punya sanad Sunan Abu Dawud, yang punya sanad Bukhari, Muslim, ke India. Bahkan banyak di antara imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu keturunan India. Kalau pernah dengar Syekh Mahir Al-Mu'akkil, imam Masjidil Haram, itu ibunya orang Pakistan, ayahnya orang Saudi. Ya. Ada dulu Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah. Ternyata Syekh Muhammad Ayyub ini keturunan dari Myanmar, Rohingya. Ya, ada di Saudi itu banyak para ulama asal daerahnya disebut dengan Al-Arkani. Al-Arkani. Al-Arkani itu wilayah dari Arakan. Arakan itu kan Rohingya. Ya. Ada sampai sekarang masih hidup, namanya Syekh Ali Mullah Al-Qari, pemilik sanad tertinggi dalam bidang qiraah di Masjid Nabawi, ternyata kelahiran di India. Ya. Jadi India ini luar biasa. Mungkin selama ini kita mengenal India itu hanya Shah Rukh Khan, Salman Khan, ya. Terus siapa lagi, Mas Sekti? Amitabh Bachchan, itu Mas Sekti. Ternyata India ini banyak melahirkan ulama, ya. Banyak melahirkan ulama. India, Pakistan itu banyak sekali melahirkan ulama. Makanya disebut di sini Abdul Asar itu, ya, ahli dari Khurasan. Baik. Gimana sih kedudukan hadis dalam syariat Islam? Lihat, mungkin lihat ayat-ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59. Saya tidak sertakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum. Apa sih makna ulil amri? Ulil amri itu kepada kita kadang maknanya pemimpin. Padahal ternyata makna ulil amri itu jumhur mufassirin menafsirkan al-ulama, ya, yaitu para ulama. Ulil amri minkum, ya, wa ulil amri minkum. Walaupun ada mufassir yang menafsirkan ulil amri itu pemimpin. Fa in tanaza'tum, maka apabila kalian berselisih fi syai'in, dalam suatu hal, dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Inilah lebih baik dan sebaik-baiknya takwil, ya, sebaik-baiknya takwil. Ayat yang lain, surah Al-Hasyr ayat 7. Ini isyarat Al-Quran, ya, agar kita juga mengikuti petunjuk dari Nabi SAW, mengikuti hadis, mengikuti sunnah. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang datang kepadamu dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambil. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang Rasul melarang kalian kandung atasnya, fantahu, maka tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha pedih sekali siksaan. Yang lain, An-Nisa, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah,
dan tidaklah kami mengutus seorang rasul illa liyuta'a bi'idznillah, kecuali untuk mentaatinya dengan izin Allah. Ya, walau annahum, dan seandainya mereka idzalamu, mereka mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri, ja'uka, maka mereka mendatangi wahai Rasul, maka mereka mendatangi wahai Muhammad, fastaghfirullah, maka minta ampunlah kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul meminta ampun kepada mereka, la wajadullaha tawwabar rahim, maka engkau akan menemukan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kenapa disebutkan ini? Sebab ada di antara umat ini, ya, kaum muslimin yang menolak hadis. Mungkin pernah kita mendengar aliran inkarus sunnah, ya, inkarus sunnah. Kalau nggak salah tahun berapa mungkin Ustaz Yus hafal gitu ya, Ustaz Wan juga pernah hafal. Saya bisa jadi belum lahir ya. Katanya tahun 80 atau 88. Berapa betul? 80-an ya. Ada tokoh-tokohnya semisal Nazwar Syamsu. Saya hanya baca-baca aja. Nazwar Syamsu. Itu dikenal dengan Quraniyun. Jadi pengajian Quran. Bahkan saya sempat ngobrol dengan salah satu dosen di universitas. Rektornya mengundang kajian Quran kan. Jadi Quran ayat ini nyambung ke ini, ayat ini. Katanya hafalannya bagus gitu kan. Ini hati-hati. Dan mereka menolak hadis. Dan siapa orang inkarus sunnah? Kalau kita dilihat sejarahnya, ini sudah muncul sejak zamannya Imam Syafi'i. Sudah muncul sejak zaman Imam Syafi'i. Hanya sekitar tahun 1800-an muncul seorang orientalis dari Hongaria. Orientalis itu orang barat yang mempelajari dunia timur. Maksud istilah dunia timur itu dunia Islam. Di Indonesia kita mengenal dulu ada siapa? Snok-Forgronye. Ya, Snok-Forgronye. Snok-Forgronye itu orientalis ya, sosiolog dari Universitas Leiden di Belanda, pernah tinggal di Mekah 8 tahun belajar agama. Tapi tujuannya setelah pulang, ya, mungkin ngakunya orang Turki, setelah pulang kan kalau dulu ngaku alumni Mekah, oh itu orang pada dianggapnya ulama, oh ini ulama. Sampai ke Aceh terjadi perang Aceh itu gara-gara apa? Snok-Forgronye. Ada politik pecah belah, divide and impera gitu kan, memecah belah, politik belah bambu. Nah itu orientalis. Walaupun kabarnya, wallahu a'lam, kabarnya memang Snok-Forgronye ini akhirnya memang benar-benar masuk Islam. Maka di Bandung ada jalan Khalifah Apo. Ada orang Bandung, Khalifah Apo. Nah, Khalifah Apo itu kabarnya, yang mungkin nanti bisa diklarifikasi, ya. Kabarnya itu nama lain daripada Snok-Forgronye. Nah dulu tahun 1800-an sekian, saya lupa pasnya, ada seorang orientalis juga dari Hongaria, ibu kotanya Budapest di Eropa Timur, ya. Dia belajar di Al-Azhar di Mesir, belajar apa? Khusus belajar ilmu hadis. Siapa namanya? Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher. Setelah dia kabarnya 10 tahun belajar hadis, kemudian dia punya kesimpulan, hadis itu tidak ada hadis yang sahih. Semua hadis itu palsu. Nah, itu kesimpulannya. Dan anehnya ada beberapa sarjana Islam, ilmuwan Islam mengaminkan, mengikuti ya apa yang disampaikan oleh Ignaz Goldziher ini. Disampaikan oleh Ignaz Goldziher ini mengaminkan. Hingga akhirnya apa? Muncul di Mesir. Terutama Mesir itu kan salah satu negara Arab yang paling dinamis pergerakan politik, pemikiran dan seterusnya. Ya. Seperti di Mesir ada salah seorang ulama Al-Azhar itu kalau tidak salah gurunya Gus Dur, ya, kabur ke Belanda karena mengatakan bahwa ada banyak pendapatnya yang nyeleneh, gitu ya. Siapa lupa namanya? Toha Hussein, ya. Kalau di rap namanya sih Toha Hussein, gitu ya. Tapi ternyata pemikirannya menyimpang, ya. Toha Hussein ini penulis buku judulnya Yasarul Islam, Islam kiri, ya. Makanya di Mesir kan muncul di 3 negara ini muncul partai namanya Partai Ba'ath. Siapa pendiri Partai Ba'ath? Pendiri Partai Ba'ath ini, ya,
Michel Aflaq. Michel Aflaq ini orang Kristen keturunan Suriah, menantunya Golda Meir. Siapa Golda Meir? Mantan Perdana Menteri Israel, perempuan dia. Ya, itu Michel Aflaq. Mendirikan 3 partai Ba'ath sampai muncul di Irak Saddam Hussein, di Suriah Hafid al-Assad, di Mesir ya salah satunya Jamal Abdul Nasir. Ya. Paham yang dimaksud paham apa? Bukan paham Islam, tapi paham pan-Arabisme. Jadi nasionalisme Arab dengan semangatnya bersemangat sosialis. Maka waktu itu Inggris juga mendirikan negara-negara kecil. Ya, di bawah Inggris ada Qatar, Kuwait, Emirat. Itu awalnya suku-suku kecil, ya, di bawah bantuan Inggris kemudian memproklamirkan negara untuk menyaingi apa? Menyaingi tadi Irak, ya, Suriah dan Mesir. Jadi Mesir itu salah satu negara Arab paling dinamis pemikiran. Makanya kan Mesir itu memang tidak punya sumber daya alam, tapi secara sumber daya manusia mereka luar biasa. Makanya pernah ada sekjen PBB orang Mesir kan, namanya Boutros Ghali, tapi dia bukan Muslim, Kristen Koptik. Nah, si Ignaz Goldziher ini belajar di mana? Di Mesir. Belajar hadis 10 tahun. Setelah selesai, dia punya kesimpulan bahwa hadis ini tidak ada yang sahih. Semua hadis ini palsu. Banyaklah syubhat. Bahkan di dalam buku yang ditulis oleh Mannah Al-Qattan, ya, judulnya Mabahith fi Ulumil Hadits, ini terjemahannya pengantar studi ilmu hadis, ini buku bagus ya, tentang bagaimana kita bisa mengenal hadis. Itu disebutkan syubhat-syubhat yang menolak hadis. Dan muncullah di Indonesia, di Mesir, di beberapa negara yang pengajiannya fokus pada Quran. Mereka membuang hadis. Padahal tidak bisa kita hanya mengambil kesimpulan dari Quran tanpa mempertimbangkan atau melihat hadis. Ini dalam buku ini dijawab ya. Mungkin kita tidak bicara lebih panjang itu, nanti kita bicara berkaitan dengan hadis. Nah, kita bicara fungsi sekarang. Apa sih fungsi hadis itu? Satu, fungsi hadis itu bayanut takyid atau at-taqrir. Apa itu? Untuk mempertegas apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis pertama. Untuk mempertegas apa yang sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Contoh, perintah wudu. Ya, wudu di dalam Al-Quran hanya dijelaskan rukunnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalat, apabila kau berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kakimu sampai mata kaki. Dijelaskan enggak di Quran kumur-kumur? Disebutkan enggak tadi di Quran kumur-kumur? Enggak. Disebutkan enggak di Quran harus basuh tangan dulu? Enggak. Itu rukunnya saja. Maka dipertegas oleh hadis. Salah satunya hadis dari Humran. Siapa Humran? Humran ini pelayannya Utsman, ya. Wa an Humran anna Utsman da'a bi wudu'in, dan dari Humran sesungguhnya Utsman mengajak untuk praktek wudu. Fa ghasala kaffaihi thalatha marrat, maka Utsman membasuh tangannya 3 kali, ya. Tsumma tabaddada wastanshaqa wastanthara, kemudian Utsman berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala yadahu yumna ila al-mirfaqa thalatha marrat, kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Wal yusra mithla dzalik, yang kiri pun demikian. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu yumna ila al-ka'bayn, kemudian Utsman membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki. Wal yusra mithla dzalik, yang kiri pun demikian. Tsumma qala, kemudian setelah itu Utsman berkata, hada wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang aku praktekkan itu adalah wudu yang sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertegas. Jadi di Quran hanya secara mujmal
global. Ini fungsi hadis pertama. Ya, di hadis dirinci. Sholat di Quran ada nggak tata cara sholat? Misalkan sholat itu dimulai dari berdiri dulu, takbiratul ihram, baca Fatihah. Ada nggak di Quran? Tidak ada. Di Quran hanya wa aqimus shalah wa atuz zakat, gitu ya. Atau di Quran hanya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka dipertegas oleh hadis. Apa hadisnya? Satu ketika di hadapan Nabi SAW datang seseorang yang sholat, kemudian dia sholatnya cepat. Sekarang kan ada yang video terbaru tarawih tercepat di dunia. Ini sudah ditegur kabarnya. Sholatnya cepat, ya. Maka kata Nabi, sholli falam tusalli, sholat lagi kau belum sholat. Dia sholat lagi, cepat lagi sholatnya. Mungkin pakai 4G sholatnya, dia cepat lagi. Kemudian apa? Dia sholat lagi sampai 3 kali diulang. Apa kata orang ini, ya Rasulullah? Sholatku gak bisa lebih baik daripada yang tadi aku praktekkan. Maka apa yang kemudian kata Nabi? Idza qumta ila shalah, apabila engkau berdiri untuk salat, fa asbighil wudu'a, satu, sempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblata, yang kedua menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, kemudian bertakbir. Tuh dijelaskan di hadis, bertakbir. Setelah takbir apa? Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah ayat yang paling mudah di dalam Quran. Tsummarka, kemudian ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kau tumaninah rukunya. Tsummarfa, kemudian kau berdiri, hatta ta'tadila qa'iman, sampai lurus berdiri. Tsummasjud, setelah berdiri kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah sujudnya. Tsumajlis, kemudian duduk, sampai apa? Hatta tatma'inna jalisan, sampai tumaninah duduknya. Tsumma sujud, kemudian sujud lagi, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah sujudnya. Tsumma fa'aldzalika fi shalatika kulliha, kemudian kerjakan urutan salat dari takbiratul ihram sampai tadi sujud, duduk dan salam, kulliha, semuanya. Quran tidak menjelaskan secara terperinci tata cara salat, tapi kemudian dirinci oleh hadis Nabi SAW. Maka fungsi hadis yang pertama adalah bayanut ta'kid, atau mempertegas apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya. 2. Fungsi hadis yang kedua, bayanut tafsir, menjelaskan tafsir atau atau memperjelas sesuatu yang belum jelas. Apa makna memperjelas sesuatu yang belum jelas? Contoh, tadi ini hampir sama. 1, Al-Quran sifatnya global. Ketika Quran mengatakan wa aqimus shalat wa atuz zakat, ya, tunaikan, dirikan salat, tunaikan zakat. Gimana tata caranya salat dan zakat? Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Khudhu manasikakum anni, ambillah tata cara ibadah dariku, tata cara zakat termasuknya. Ini menjelaskan, ya, menjelaskan. Yang kedua, menjelaskan, satu, menjelaskan Al-Quran yang sifatnya global. Yang kedua, membatasi ayat yang menyebutkan apa adanya. Contoh ini, wasariqu, dan laki-laki yang mencuri, wasariqatu, ya, dan perempuan yang mencuri, faqta'u, maka potonglah aydiyahuma, tangan keduanya. Pertanyaannya sekarang, batasnya dari mana ke mana potong tangannya? Ya? Batasnya dari mana ke mana? Dari mana, Pak? Apakah dari sini sampai ke sini? Apakah cuma ini doang sampai sini? Maka dijelaskan oleh hadis min mufassalil kaffi. Mufassalil kaffi itu dari sini ke sini. Jadi dipotongnya tidak di sini, ya. Dipotongnya di mana? Dari sini ke sini. Terus apakah setiap orang yang mencuri dipotong tangannya? Ternyata tidak. Kalau orang nyuri sendal, nyuri ayam, dipotong enggak? Kecuali ayam harganya 80 juta kali ya. Tidak, ya. Orang yang mencuri sendal tidak dipotong tangan, ya. Jadi ini kan ayat dijelaskan enggak di ayat siapa yang ini kan ayatnya umum, ya. Tapi dibatasi oleh hadis
yang namanya motong tangan itu dari ujung sampai apa namanya ini? Pergelangan tangan. Ya, min mufassalil kaf. Yang ketiga, menjelaskan apa lagi hadis itu? Mengkhususkan ayat yang umum. Mengkhususkan ayat yang umum. Contoh, ini ayat umum. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu, maka cambuklah, maka derahlah, kulla wahidatin minhuma, ya, setiap orang dari keduanya mi'ata jaldah, sebanyak 100 kali cambukan. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, hukumannya adalah hukum apa? Cambuk. Hukum cambuk. Pertanyaannya, kalau orang sudah menikah dan dia berzina, apakah dicambuk juga? Hah? Sudah menikah? Zina dicambuk gak? Rajam. Dari mana tahu rajam? Dari mana? Ini kan kata Quran ini cambuk. Kok jadi rajam? Dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Bahwa ayat ini sifatnya umum, tapi maknanya khusus. Jadi ayat itu ada yang umum, tapi maknanya khusus. Seperti ini, orang yang berzina, laki-laki perempuan yang berzina dicambuk. Tapi maknanya khusus buat siapa? Buat orang yang belum pernah menikah. Ada juga ayat yang umum, ayat-ayat yang khusus, tapi maknanya umum. Contoh, wala taqul lahuma uffin, janganlah aku mengatakan kepada keduanya, ini ayatnya kepada orang tua kita, jangan mengatakan ini ayatnya khusus, tapi berlaku umum. Itu fungsi hadis yang kedua. Dia apa? Menjelaskan apa? Quran yang sifatnya global kepada kekhususan, membatasi untuk menyebutkan apa adanya, mengkhususkan ayat yang umum. Saya salah dengar tadi terkait dengan hukum berzina. Tadi terbilang itu untuk yang belum pernah menikah, ya, atau yang belum menikah. Belum menikah. Kalau misalnya sudah menikah tapi muda misalnya, jatuhnya iya, dirajam muhsan itu. Kalau dia sudah pernah menikah, iya, dirajam. Iya. Hati-hati berarti. Daripada berzina ya mending nikah. Baik ya. Yang ketiga, fungsi Quran. Tadi yang pertama apa fungsi Quran itu? Fungsi hadis mempertegas yang dikatakan Quran. Yang kedua, menjelaskan yang sifatnya global, membatasi apa adanya, mengkhususkan yang umum. Yang ketiga, bayanut tasyri', membuat hukum baru yang tidak didapat di dalam Al-Quran. Contohnya hadis yang melarang sutra dan emas buat laki-laki, haramnya menikahi wanita dengan bibitnya sekaligus. Jadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi keharamannya dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Baik, berikutnya kita bicara unsur hadis. Ya. Unsur hadis. Apa sih unsur hadis? Satu, ada yang disebut dengan sanad. Nanti kita ada contohnya ya. Nanti kita bicara contohnya. Apa yang disebut dengan sanad? Sanad secara bahasa bermakna al-mu'tamad atau tumpuan. Ya. Sanad itu bisa tumpuan, bisa sandaran, bisa juga jalan yang menyampaikan pada matan. Itu namanya sanad. Kalau ada istilah sanad, itu artinya tumpuan, sandaran atau jalan yang menyampaikan pada matan. Secara istilah, sanad itu didefinisikan oleh para ulama silsilatur ruwat, ya, silsilatur ruwat alladziina naqalul matni an masdarihil awwal. Jadi yang disebut dengan matan sanad adalah silsilah para periwayat alladziina naqalu, yang mereka menukil al-matna, ya, menukil matan an masdarihil awwal, dari sumber awal. Matan. Ya. Nah, ini makna apa? Makna sanad. Ya, makna sanad.
Jadi sanad itu kalau bahasa lainnya mungkin disebut juga dengan mata rantai. Tadi Pak Sekti kan ada game ya, dari Ustadz Pohan terus lanjut ya, itu namanya sanad. Ustadz Yus misalkan menyampaikan kepada Pak Iskandar menyampaikan lagi ke Pak Wawan dan seterusnya sampai kepada Ustadz Muhammad. Nah, rangkaian-rangkaian ini disebut dengan sanad. Dalam ilmu hadis disebut dengan sanad. Jadi silsilah para periwayat yang menukil matan dari sumber awal. Yang kedua, ada dalam hadis itu istilah matan. Jadi bukan mantan ya, tapi matan. Secara bahasa matan itu artinya permukaan atau dataran keras atau sesuatu yang tampak menonjol. Itu namanya matan. Secara istilah apa sih? Al-fadhul hadisi allati tataqawwamu biha ma'ani. Ya. Yang disebut dengan lafaz hadis itu adalah lafaz yang mengandung makna. Jadi satu ucapan, lafaz itu kan ucapan yang ada suaranya. Ya. Apa itu makna lafaz? Kalau menurut kitab Jurumiyah, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang suara yang ada bentuknya berupa huruf hijaiyah. Ya. Apa itu matan? Berita tentang hal ihwal Nabi, dan matan ini disebut sebagai inti hadis. Contoh, kita baca hadis ini. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Lihat jemaah sekalian, ini jadi hadis ini kalau selama ini mungkin kita mengetahui hadis itu an Abi Hurairah. Jadi dipotong dari Abu Hurairah, dipotong dari Anas bin Malik. Padahal sampai kepada mudawwin. Apa itu mudawwin? Penulis hadis atau penyusun buku-buku hadis seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu disebut sebagai mudawwin. Selain rawi, ya ada istilah rawi, periwayat. Imam Bukhari dapat hadis itu dari mana? Dari seorang ulama, dari gurunya namanya Muhammad bin Al-Muthanna. Ya. Jadi Imam Bukhari dapat dari Muhammad Al-Muthanna. Muhammad Al-Muthanna dapat dari siapa? Dari Abdul Wahhab As-Saqafi. Abdul Wahhab As-Saqafi dapat dari siapa? Dapat dari Ayyub. Ayyub dapat dari siapa? Dari Abu Qilabah. Abu Qilabah dapat dari siapa? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari siapa? Dari Nabi SAW. Nah, rentetan inilah yang disebut dengan apa? Sanad. Jadi paham ya? Jangan sampai pulang mengkaji hadis malah pusing nanti ya. Ini justru buat memudahkan, tadinya buat memudahkan. Jadi ini disebut dengan sanad. Lihat. Sanad hadis di atas, dari bawah berarti Bukhari. Bukhari itu wafat 256 Hijriah. Imam Bukhari, lihat dari bawah ke atas, lihat ya. Imam Bukhari dapatnya dari siapa? Muhammad Al-Muthanna. Muhammad Al-Muthanna dapatnya dari Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ini tahun wafat 194. Abdul Wahhab dapat dari siapa? Dari Ayyub. Ayyub dapat dari Abu Qilabah. Abu Qilabah dapat dari Anas bin Malik. Nah, itu yang disebut dengan sanad. Makanya kenapa ada istilah ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif. Ini yang dinilai adalah istilahnya rijalul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis. Misalkan kalau hadis dhaif itu ya Muhammad Musanna ngambil dari Abdul Wahhab, tapi Abdul Wahhab ini dituduh, misalkan ya, dituduh menjadi seorang pendusta, tukang bohong, maka hadisnya jadi dhaif. Ya, hadisnya jadi dhaif karena misalkan Abdul Wahhab ini dituduh sebagai pendusta. Tapi yang jalur Bukhari ini jalur yang terpercaya semuanya. Ya, thiqah, dhabit,
thiqah itu terpercaya, dhabit itu kuat hafalannya, maka disebutnya sahih Bukhari. Ya. Jadi Muhammad Muthanna, Abdul Wahab, Ayyub, Abu Kilabah, Anas bin Malik ini thiqah. Maka dinilai sesuatu hadis itu dhaif, sahih atau hasan ini dari rentetan sanad. Disebut dengan istilah rijalul hadis. Ya, rijalul hadis. Matanya ini tadi salasun man kunna, 3 perkara yang apabila ada pada diri seorang muslim maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Ya, itu mata. Nah, pembagian hadis. Tadi kan sanad ya, pembagian hadis dari segi kehujahan. Hujah itu apa? Dari segi diterima atau tidaknya sebagai dalil syar'i. Misalkan ada satu hadis, ini kita bisa jadikan dalil atau enggak. Ini dilihat dari terbagi 2. Satu, ada yang namanya hadis maqbul. Apa hadis maqbul? Hadis yang diterima sebagai dalil syar'i. Ini namanya hadis apa? Maqbul. Hadis maqbul itu bisa 2. Bisa dia sahih, bisa dia hasan. Apa itu sahih, apa itu hasan, nanti kita bahas. Yang kedua, ada hadis mardud. Hadis mardud itu apa? Hadis yang ditolak, tidak diterima sebagai dalil syar'i. Oleh sebagian orang, supaya memudahkan, ini disebut dengan hadis dhaif. Ya. Jadi secara umum hadis itu cuma 3. Sahih, hasan atau dhaif. Sahih, hasan atau dhaif. Secara diterima atau tidaknya hadis ada 2 juga. Ada hadis yang diterima, makbul namanya. Ada hadis yang ditolak, mardud namanya. Ya. Misalkan hadis apa? Wa ni'matul makana fil fatai was sifat. Dan nikmatnya makan itu ada putih dan sifat. Hadis apa? Mardud berarti ya. Ayo, maka itu bukan hadis maudhu nanti masuknya. Ya. Baik. Dari segi kualitas ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Bisa ditangkap sampai sini? Jadi kan dhaif itu bisa dijadikan belum bahas ke sana belum. Tadi belum. Hadis mardud Secara umum dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Tapi nanti ada pembahasan di ujung ya tentang bagaimana menyikapi hadis dhaif. Baik. Jadi ada sahih, ada hasan, ada dhaif ya. Tapi hadis itu yang diterima hanya yang bersumber dari Nabi aja gitu. Iya, kalau hadis kan dari Nabi. Ya. Berarti hadis itu artinya sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu. Iya, jadi sunnah, hadis, asar, khobar itu sama, hampir sama. Betul-betul yang diucapkan, dilakukan atau ada jejak dari Ya, Rasulullah. dari Rasulullah. Baik, kita lanjut dulu ya. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hadis sahih. Apa sih yang disebut dengan hadis sahih? Sahih itu secara bahasa artinya sehat atau benar. Istilahnya bisa dibaca ma rawahu adlun, apa yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil, tamud dhabti. Ya, adil ini seorang muslim dan punya integritas akhlak. Imam Bukhari satu ketika pernah mau mengambil dari penduduk Irak. Jadi ulama Irak, ketika ngasih makan ayam, ternyata ayamnya malah ditangkap. Berarti ngebohongin siapa? Ngebohongin ayam. Maka Imam Bukhari gak jadi ngambil hadis dari yang ngebohongin ayam. Gimana tiap hari kita ngebohongin orang, ya, ngebohongin anak, ngebohongin istri, ini ngeprank, ya, prank sekarang tuh. Ini bahaya. Prank ini gak boleh. Ya. Nah ini yang disebut dengan hadis sahih itu marawahu adlun, apa yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil. Adil itu muslim, punya integritas akhlak, ya. Ad-dhabti, sempurna kekuatan akalnya. Muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Ghairu mu'allalin, dan tidak cacat. Wala syadin, dan juga tidak menyimpang. Ini definisi hadis sahih. Jadi hadis sahih itu harus diriwayatkan orang yang adil. Adil itu gini, tidak pernah berbohong, yang paling utama ya. Tidak dikenal juga sebagai tukang bohong. Ya, kalau sekarang ngeprank tuh, BBM turun atau apa, ngeprank gitu, berapa kali ngeprank gitu kan? Nah itu gak diterima tuh hadisnya. Ya, itu tidak sahih. Ya, yang sahih itu tadi periwayat yang adil,
sempurna kekuatan akalnya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari apa? Maqasid syariah. Ya, karena ada hadis-hadis nanti yang secara sanad itu sahih, tapi secara matan itu ulama ahli hadis mengkritisi. Ya, maka ada istilah kritik matan. Jadi tidak hanya nanti dilihat dari sanadnya saja, matannya juga dilihat. Apa itu matan itu apa? Matan itu isinya, Isi perkataan. isi hadisnya. Misalkan innamal a'malu binniyat, itu matan. Ya. At-tahuru syatrul iman, itu matan. Ya. Kalau sanad dari siapa? Sanad dari siapa? Matan isinya. Ya. Baik. Hadis hasan. Apa hasan? Bukan hadis yang diriwayatkan oleh Ustaz Hasan, bukan ya. Hadis yang memiliki kualifikasi hadis sahih. Yang tadi harus adil, ya, dan seterusnya, kecuali dalam hal hafalan yang kurang begitu kuat. Rajin sih ibadah, ya, akhlaknya bagus, jujur, tapi kadang ingat, kadang lupa, gitu. Ya. Orang Arab itu dikasih kelebihan oleh Allah berupa ingatan yang kuat. Makanya mereka mengingatnya luar biasa. Ya, kecuali dalam hal hafalan yang kurang begitu kuat. Ini namanya hadis hasan. Yang berikutnya ada hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis makbul. Maksudnya dia tidak sahih, tidak hasan. Artinya orangnya gak adil, akhlaknya buruk, hafalannya juga karena cinta dengan Nabi tidak dipercaya. Tapi kita, ya. Maka disebutkan di sini hadis baik mengucapkan kalau siapin atau Nabi yang disebut hadis dan dari yang tidak terkumpul di dalam hadis itu sifat hadis yang diterima. Yang sifat hadis sifat hadis dan hadis hasan. Silakan Pak. Jangan ngantuk kan. Iya. Hadis dhaif itu kan secara sanad ada yang tidak kuat. Bisa dia berbohong. Iya. Tapi bukan berarti tidak dari Nabi, bukan. Ya, maksudnya kita apakah kan kalau bayangan kita nih tidak suka bohong. Kalau kita bayangan saya tidak suka bohong itu ya benar-benar maksudnya kalau dia orang berbohong ya kan, itu orangnya suka nipu, terus ya bajingan lah bahasanya gitu. Iya. Apakah itu yang dimaksud dengan hadis dhaif atau sebenarnya yang tadi kita bentuk dia berbohongnya ada cuma kasih makan ayam saja gitu. Iya. Nah, ini kan secara akhlak insya Allah baik gitu orang itu. Iya. Tapi ada cacat sedikit. Iya. Nah, dalam ilmu hadis, ya, buat ulama-ulama yang mengambil hadis sahih saja itu dari orang seperti itu pun tidak diterima. Apalagi yang lebih dari itu. Apalagi yang lebih dari itu. Artinya sebenarnya dhaif ini dia cacatnya sedikit lah kalau dibandingin kita lihat. Ya, dhaif itu nanti dibagi lagi, Pak. Ada dhaif jiddan, dhaif banget, ada hanya dhaif saja. Nanti ada pembahasan. Ya. Baik. Nah, dhaif ini terbagi dua. Satu ada yang disebut dhaif biasa. Yang kedua ada dhaif sekali. Ya. Contohnya hadis maudhu'. Maudhu' itu hadis palsu. Munkar, hadis yang munkar ditolak. Ada hadis yang matruk yang ditinggalkan, yang tidak dipakai. Apa makna hadis maudhu'? Ya. Ini lihat, manusibah, apa-apa yang dinisbatkan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafan wa kidban, dengan menyelisihi dan berbohong, mimma lam yaqulhu, terhadap apa-apa yang tidak diucapkan oleh Nabi, au yaqulhu, atau diperbuat oleh Nabi, au yuqirru, atau tidak ditetapkan oleh Nabi. Jadi yang disebut dengan hadis palsu, ya, hadis palsu itu dinisbatkan kepada Nabi, tapi ini menyalahi, bahkan berbohong atas nama Nabi. Ini dikatakan ini ucapan Nabi, ini perbuatan Nabi, ini ketetapan Nabi, padahal itu bohong. Nah, hadis seperti ini disebut dengan hadis maudhu', ya. Ada hadis dhaif biasa, ada hadis maudhu'. Nanti kita ada pembagiannya. Baik. Dari kuantitas periwayatannya, ya, kuantitas banyaknya yang meriwayatkan. Satu, ada yang disebut dengan hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir adalah hadis yang jumlah periwayat pada setiap levelnya banyak. Setiap levelnya banyak.
Jadi Nabi menyampaikan kepada 4 orang nanti menyampaikan kepada 8, 16. Jadi makin sana makin banyak, atau 4 bisa. Ya. Pada setiap levelnya banyak, sehingga menurut adat tidak mungkin berdusta. Misal 4, 5, 10, 20, 40. Nah, hadis ini disebut dengan hadis mutawatir. Ya, mutawatir itu riwayatnya banyak. Saya menyampaikan daurah. Ini yang mendengar berapa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bisa. Nah, ini disebut sudah mutawatir. Masa 12 orang sepakat berbohong? Nanti disampaikan lagi ke yang gak hadir, apalagi direkam sama kawan. Ini namanya, seperti ini namanya mutawatir. Pambai, ya, nanti menyampaikan lagi ke 12 orang lagi. Nah, runtutan seperti ini disebut dengan mutawatir. Tapi kalau saya menyampaikannya hanya ke Pak Sekti, ya, melalui WA, ya, kemudian Pak Sekti nanti menyampaikan lagi, itu namanya ahad. Ahad itu ada kemungkinan berbohong, ya, kecuali memang dari orang-orang yang sifat. Ya, jadi kalau mutawatir gak mungkin bohong. Secara adat kebiasaan tidak mungkin seseorang itu berbohong. Bisa 5, 10, 20, 40 dan seterusnya. Mutawatir ada 2, ada lafzi, ada maknawi. Lafzi itu lafadznya, ada mutawatir maknawi. Lafaz itu redaksinya, maknawi itu maknanya. Ya. Ini catatan penting. Nah, setiap hadis mutawatir pasti sahih. Tapi tidak setiap yang sahih itu harus mutawatir. Paham sampai sini mutawatir ya? Memang kalau dahulu memang harus pakai berpikir. Kalau ngaji biasa kan sambil ngopi gitu ya. Nah, baik. Hadis yang kedua, hadis ahad. Ya. Apa itu hadis ahad? Hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah mutawatir. Nah, hadis ahad ini dibagi lagi. Ada hadis masyhur. Ahad masyhur maksudnya periwayatnya antara 3 sampai dengan 9 jalur. Ini namanya hadis masyhur. Ada hadis aziz, ini istilah-istilah saja ya. Yang jumlah jalur periwayatannya dari 2 ke 2, jadi 2, bisa 2, 4, 8. Itu namanya aziz. Ada hadis ahad gharib. Gharib itu jumlah periwayatnya hanya orang 1 ke 1. Pak Sekti ya, ke Pak Mbay bisa. Terus hanya 1-1. Nah, itu namanya gharib. Ini hanya istilah saja. Ya, buat kita sebagai thalib ya, memang tidak perlu mengenal istilah sebetulnya, hanya ini mengenalkan saja. Tidak perlu nanti mendalami, hanya dikitakan ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, gitu ya. Jadi bagaimana penentuan sahih dhaifnya, bagaimana minimal kita kenal. Ya, kalau memperdalam memang harus masuk khusus belajar hadis, fakultas hadis. Saya pun tidak terlalu memperdalam lebih dalam berkaitan dengan hadis, hanya ya sedikit berbagi lah ya. Baik. Kenapa sih ada hadis palsu? Nah, ini sebab-sebab munculnya hadis palsu. 1, karena adanya kepentingan politik. Contoh, ketika terjadi konflik antara kubu Ali dan Muawiyah. Kalau dirunut sejarahnya, antara kubu Ali dan Muawiyah itu terjadi mulainya sejak zaman Utsman. Jadi Utsman bin Affan, waktu itu ada seorang Yahudi Abdullah bin Sabah yang dia pura-pura masuk Islam. Kemudian Utsman bin Affan ini mengutus anaknya Abu Bakar untuk ke Mesir, namanya Muhammad bin Abu Bakar. Diutus ke Mesir untuk menggantikan gubernur, ya, untuk menggantikan gubernur pada waktu itu, gubernur Mesir. Di tengah jalan, ternyata Muhammad bin Abu Bakar ini dicegat oleh seseorang yang mau membunuhnya. Sampai kemudian berduel, ya, dan akhirnya yang mau membunuh Muhammad bin Abu Bakar tewas di tangan Muhammad bin Abu Bakar. Ini pertama kali terjadi fitnah terhadap Utsman bin Affan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kemudian yang terjadi, si pembunuh ini digeledah. Ternyata yang mau membunuh Muhammad bin Abu Bakar ini bawa stempelnya Khalifah Utsman. Dan ada surat perintah dari siapa? Perintah dari Utsman bin Affan agar membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Jadi kayak ada konspirasi. Ya, jadi Utsman musuh sahabat Muhammad bin Abu Bakar. Tujuannya, dan dia membawa surat, ya, surat perintah dari Utsman untuk mengganti gubernur Mesir. Tapi di tengah jalan
ada orang yang mau membunuh, ya dia bawa surat, seakan-akan surat itu dari Utsman bin Affan dan ada stempel khalifah. Itu pertama kali terjadi fitnah pada Utsman. Akhirnya Muhammad bin Abu Bakar pulang ke Madinah, mulai dari situ muncul fitnah. Muncul pertama dari Mesir, dari Syam, dari ini, menuntut agar Khalifah Utsman bin Affan tidak berlaku apa istilahnya nepotisme. Karena banyak di antara gubernur yang diangkat Utsman ini kerabat Muawiyah, ya. Kemudian di Irak dan seterusnya. Ini banyak kerabat Utsman. Dan ini memang kenapa banyak kerabatnya? Karena Utsman bin Affan ini dari Bani Umayyah, dari kalangan Bani Umayyah. Bani Umayyah itu satu suku besar. Jadi kira-kira begini, kalau kemanapun dia ngambil orang punya prestasi dan potensi, ternyata dilihat-lihat ada hubungan saudara. Diambil Muawiyah, ternyata Muawiyah saudara. Diambil Sa'ad bin Abi Waqqas, ternyata masih saudara dengan Utsman bin Affan. Akhirnya muncul konflik kan, sampai puncaknya apa? Puncaknya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang yang datang dari Mesir, ya, dan dari beberapa dari Syam, ya, dan dibunuh ketika waktu membaca Al-Quran. Maka dipilihlah Ali bin Abi Thalib menggantikan Utsman menjadi khalifah. Ada dua hal, ada dua PR Ali bin Abi Thalib. Satu, mengadili siapa, ya, kalau bahasa kitanya mencari fakta, siapa yang membunuh Utsman. Itu tuntutan pertama. Tuntutan yang kedua, ya, mengembalikan kondisi stabilitas negara dengan cara mengganti para gubernur. Jadi ada dua pilihan buat Ali, ya. Apakah dia kebijakan pertama, apakah dia harus bentuk tim pencari fakta untuk menemukan siapa pembunuh Utsman, atau yang kedua, ya, mengembalikan stabilitas negara. Maka Ali bin Abi Thalib memilih berijtihad, ya, untuk memilih yang kedua, yaitu apa? Yaitu mengembalikan stabilitas negara. Akhirnya yang dipilih oleh Ali dengan cara apa? Memecat para gubernur. Siapa yang mau dipecat? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Muawiyah berpandangan yang lebih penting sekarang adalah mencari tahu dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Akhirnya para ulama kemudian mengatakan konflik antara Ali dan Muawiyah ini konflik yang tidak mengeluarkan salah satu dari keduanya dari Islam. Tapi ini hanya perbedaan ijtihad. Itu pandangan Ahlus Sunnah, ya. Maka muncul tiga kubu. Satu kubu Ali pendukung atau disebut dengan fans klubnya Ali bin Abi Thalib. Dalam istilah mereka waktu itu disebut dengan Syi'atu Ali. Syiah itu artinya kelompok atau fans klub pendukung. Jadi Syiah itu juga, istilah Syiah itu ada Syiah Abu Bakar, ada Syiah Umar, ya, ada Syiah Khalid. Jadi Syiah itu artinya pendukung, ya. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib memang Syiah ini bukan merupakan aliran agama, bukan, tapi hanya bentuk dukungan politik kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Begitu juga ada pendukung Muawiyah. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini keluar dari Islam, Muawiyah keluar dari Islam karena sudah menyebabkan terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Maka mereka keluar dari jamaah, disebut dengan Khawarij. Khawarij itu artinya yang keluar dari jamaah. Apa slogan mereka? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu mereka itu memang orang yang punya semangat, tapi akhirnya salah jalan. Jadi tidak bisa kita semangat doang, tapi khawatir salah jalan. Harus ada ilmunya. Nah itu awalnya. Yang ada Syiah itu artinya pendukung. Jadi Syiah Ali awalnya memang orang yang fans club kepada Ali. Hanya kalau Syiah Umar, Syiah Khalid itu ketika tokohnya wafat hilang, tapi Syiahnya Ali berlanjut yang kemudian menjadi aliran keagamaan, ya, menjadi aliran keagamaan dan menganggap bahwa seluruh keturunan Ali adalah imam. Nanti memang ada pembagiannya. Syiah itu tidak semuanya sama, tidak dipukul rata, enggak. Ya, nanti ada Syiah Gulat. Gulat itu Syiah yang
sampai menuhankan Ali, atau ada Syiah di Irak itu Syiah Yazid, dia menuhankan Ali bin Abi Thalib, atau ada Syiah yang menganggap Allah salah ngasih wahyu, ya. Nah, ini namanya Syiah Bulat, dan Syiah Bulat sudah tidak ada, ya. Yang kedua ada Rafidhah itu yang mengkafirkan sahabat. Yang ketiga ada Syiah Zaidiyah, tawassut, mu'tadil, ya. Syiah yang hanya sebatas begini. Kalau dalam keyakinan Ahlus Sunnah kan hanya meyakini bahwa sahabat yang paling utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi Syiah Zaidiyah meyakini bahwa Ali lah yang lebih utama, tapi tidak sampai mengkafirkan sahabat. Bahkan kadang buku-buku Syiah ini riwayatnya juga Zaidiyah ini masih diambil. Seperti ada kitab Nailul Awtar karangan Imam Asy-Syaukani, ini masih dipakai di pesantren-pesantren. Itu tulisan Syiah, tapi bukan Syiah Rafidhah atau ini, tapi Syiah Zaidiyah yang masih kesaksiannya diterima. Nah, ketika terjadi itu, ada kubu Ali, ada kubu Muawiyah. Maka di antara masing-masing kubu ada orang-orang yang menyimpang, maka mereka buat hadis palsu untuk mengokohkan Muawiyah. Ada sebagian untuk mengokohkan Ali, ya. Ada sebagian ahli sejarawan yang kadang juga menyudutkan Muawiyah, padahal Muawiyah ini adalah sahabat Nabi dan penulis wahyu, ya. Jadi memang ada kemuliaan. Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang tabi'in, pernah ditanya bagaimana pendapatmu, lebih mulia siapa antara Umar bin Abdul Aziz, khalifah, ya, Umar bin Abdul Aziz, dengan Muawiyah? Ditanya seperti itu, Abdullah bin Mubarak marah itu terlihat wajahnya memerah. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan apa? Sungguh, katanya, kata Abdullah bin Al-Mubarak, ya, sungguh debu yang menempel di Muawiyah itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini membuktikan apa? Bahwa generasi sahabat ini punya manzilah tersendiri, punya kedudukan tersendiri, ya, di kalangan Rasulullah SAW. Walaupun kadang antara sahabat satu dengan sahabat yang lain itu ada perbedaan pendapat. Nah, ada begini hadis-hadis palsu, bukan dibuat oleh Ali dan Muawiyahnya, bukan, tapi oleh para pendukungnya yang fanatik. Makanya kan dalam Islam itu Nabi melarang untuk gulu. Ya, gulu itu apa? Berlebih-lebihan. Pokoknya kalau gak Ustadz bulan gak mau, ini namanya gulu. Kalau gak keluar dari Ustadz bulan salah. Kalau gak keluar dari Ustadz bulan bid'ah. Pokoknya Ustadz bulan ini paling sunnah. Nah, ini hati-hati. Sikap apa? Awal sikap gulu. Termasuk juga Khawarij ini punya sikap gulu. La hukma illa lillah. Tapi akhirnya Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas diskusi, dialog. Di masjid di Irak ada 6.000 Khawarij taubat ketika berdiskusi dengan Ibnu Abbas. Apa kalimat Ibnu Abbas? Kalimatul haqqin aradu biha batil. Kalimat yang benar. Jadi kata Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij, kalimatmu itu benar, aradu biha batil, tapi penggunaannya yang salah. Apa salahnya? Mengkafirkan di luar kelompok. Jadi kalau nggak kelompok saya kafir, sesat dan seterusnya. Ini ciri-ciri Khawarij. Ya, jadi sebab hadis palsu itu dulu karena ada pertentangan kubu antara Ali dan Muawiyah. Ya, ini dibuat oleh para pendukungnya yang fanatik. Ini hati-hati yang dulu. Dua, kaum zindik. Apa zindik itu? Pura-pura masuk Islam tapi hatinya benci terhadap Islam. Bisa juga disebut dengan munafik. Contoh hadis yang dibuat zindik apa? Memandang wajah wanita itu ibadah. Nah, ini dibuat oleh orang-orang zindik. Ketiga, fanatik buta terhadap kelompok, ya, baik itu mazhab, suku dan seterusnya. Seperti ada hadis begini, ana madinatul ilm wa ali yubabuha. Kata Nabi, aku kotanya ilmu, wa ali yubabuha, dan Ali adalah pintunya. Ini disebut hadis yang fanatik buta terhadap mazhab atau kelompok tertentu. Yang berikutnya ada kepentingan bisnis. Ya, ternyata ini penjual buat hadis juga, ya. Seperti apa? Yang jual terong buat hadis. Terong adalah obat segala penyakit, gitu ya. Nah, ini ada, ternyata benar, ada kepentingan bisnis. Misalkan yang jualan di sini siapa ya? Jualan sabun ini, ya, sabun yang susu, misalkan ya. Pakai hadis tuh ini. Ya. Tapi kalau ada hadisnya benar ya nggak masalah. Seperti misalkan yang jualan herbal, itu jangan ke dokter lah, ini herbal nih.
menganggap bahwa tibun nabawi itu hanya herbal saja gitu ya. Memang ini benar, ada hadis-hadis yang benar memang seperti habbatus sauda syifaa'un min kulli da'in, jintan hitam obat dari segala penyakit. Itu dipakai buat orang-orang yang jual jintan hitam, yang jual susu punya hadis, yang jual sapi bikin hadisnya, yang jual kambing ini jangan makan sapi, ini makan kambing aja, bikin hadisnya. Ada kepentingan bisnis. Seperti ini, terong adalah obat segala penyakit. Ini seperti tadi ya. Ada orang Sunda bilang apa? Wa ni'matul makanah, dan nikmatnya makan fil fataya, karena ada pete wasifat dan ikan sepat. Ini dijual nih orang penjual ikan asin, dijadiin apa? Yang kelima, ini yang banyak juga, menjilat penguasa. Ada orang-orang tertentu ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin membagi ulama itu jadi 3 ya. 1, ada ulama apa? Ulamaul ummah, ulama umat. Maksud ulama umat itu ngikutin arus masyarakat aja. Pokoknya yang penting asal senang gitu ya. Dakwah mau ada isinya mau enggak, yang penting masyarakat senang. Yang kedua ada ulama daulah, ulama jadi stempel penguasa. Yang ketiga, ini yang harus diikuti, ulama millah, ulama yang memang menyebarkan nilai-nilai agama. Ini menjilat penguasa di hadiahnya. Jadi ini diantara sebab-sebab kenapa adanya hadis palsu ya. Ciri-ciri hadis palsu apa? Perawinya tidak dikenal ya, pendusta atau pemalsu hadis. 2, susunan redaksinya rusak secara bahasa, tidak menyerupai hadis Nabi, memiliki makna yang janggal yang bertentangan dengan Quran atau logika atau akal sehat. Contoh atau sejarah ya. Contoh, anak zina tidak akan masuk surga sebanyak 7 turunan. Ini hadis palsu. Yang ketiga, mendiskreditkan sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini diantara ciri-ciri hadis palsu. Nah, ini yang tadi pertanyaan, gimana sih hukum mengamalkan hadis dhaif? Ini bukan palsu ya. Dhaif itu lemah artinya, belum tentu palsu. Ternyata kalau kita lihat, para ulama itu tidak sama dalam memahami hadis dhaif. 1, ada ulama yang mengatakan hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali. Ini ada ulama begitu. Termasuk dalam hal fadhail amal atau mawaid nasihat. Siapa ulamanya? Yahya bin Ma'in, ini generasi tabi'in. Ibnu al-Arabi. Ini ada 2 ulama, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu al-Arabi. Ini 2 ulama yang berbeda. Kalau Ibnu Arabi itu punya pemahaman wahdatul wujud. Di Indonesia kita kenal Syekh Siti Jenar. Ya, dulu mungkin pernah lihat film-film Wali Songo tuh. Syekh Siti Jenar itu penerus madhab Ibnu Arabi. Tapi ada yang kedua, Ibnu al-Arabi. Ini ulama Ahlus Sunnah, bermadhab Maliki ya. Siapa lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hazm al-Andalusi. Ini bermadhab Zahiriyah ya, mengikut daun Zahiri. Jadi 1, ada ulama yang menganggap bahwa tidak boleh mengamalkan hadis dhaif sama sekali. Jadi hadis dhaif tidak dipakai ya. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Siapa ulama yang ini? Ada Imam Abu Dawud, ada Imam Ahmad. Makanya ada Musnad Imam Ahmad itu sekian 3.000 sekian dinilai oleh ulama hadis dhaif. Karena dhaif belum tentu palsu. Ya, dhaif belum tentu palsu. Mereka berpendapat, termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis dhaif lebih baik daripada pendapat seseorang. Ya, hadis dhaif menurut Imam Ahmad lebih baik daripada pendapat seseorang. Jadi ada ulama memang yang melarang sama sekali mempraktikkan hadis dhaif. Ada ulama yang memang mendukung secara mutlak boleh, ya. Ada yang ketiga, nah yang saya rasa ini yang paling adil ya dalam memahami hadis, yaitu hadis dhaif itu tidak semua bisa dipraktekkan, tapi tidak semua juga ditolak. Ya, dalam hal fadhail itu menceritakan keutamaan, mawaid, pelajaran, ya, arahan, motivasi itu bisa digunakan selama kedhaifannya tidak keterlaluan, selama tidak palsu. Jadi dalam hal motivasi seperti misalkan kalau ini
nanti kamu dapat ini. Hanya motivasi saja. Itu boleh. Tapi gak boleh digunakan dalam hal akidah, hukum, ya, tata cara ibadah, itu tidak boleh. Sepakat. Tapi kalau dalam hal dohir boleh. Saya cenderung pada pendapat yang ketiga. Ini pendapat ini, ya, siapa pendukungnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, ya. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin, ya, Hadis Arba'in, Syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam Al-Iraqi, ini pendukung. Jadi ternyata ulama itu tidak sepakat dalam apakah hadis dhaif ini memang benar-benar harus dibuang. Kalau ternyata hadis dhaif ini harus dibuang, tidak dipakai sama sekali, tidak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal menulis Musnad Imam Ahmad. Kalau begitu kita buang saja Musnad Imam Ahmad. Kalau begitu buang saja Sunan Abu Dawud. Kalau memang hadis dhaif ini tidak dipakai sama sekali, ya, hanya hadis sahih saja yang dikumpulkan. Ternyata memang hadis dhaif bisa diterima dalam hal menjelaskan keutamaan, menjelaskan motivasi, menjelaskan pahala, ya, selama kedhaifannya tidak dhaif jiddan, tidak munkar, tidak maudhu, palsu atau matruk, maka ini masih boleh diamalkan. Ini pendapat yang kebanyakan ulama diikuti, pendapat nomor 3. Walaupun tadi ada yang mengatakan tidak boleh diamalkan sama sekali, ada yang mengatakan boleh diamalkan secara mutlak, ada yang dikatakan boleh diamalkan dengan syarat. Saya kira ini pendapat yang paling adil, ya, pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam. Contoh hadis dhaif. Ini, ya, lihat. An Anasin, dari Anas. Itu kan Anas itu bukan Anas saja, ya, tapi ada atas siapa lagi, gitu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Yasin. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbul Qur'ani, dan jantungnya Quran Yasin adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha, maka Allah catat bagi pembacanya qira'atul Qur'ani 10 marrat. Catat bagi pembacanya seakan-akan dia membaca Al-Qur'an 10 kali, ya, 10 kali bolak-balik. Ini kan kalau gitu ya udah baca Yasin aja sekali, 10 kali bolak-balik, gitu, ya. Nah, maka karena ini lihat secara logika juga kan ini, maka ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ad-Darimi. Karena semua jalur hadis ini melalui seseorang yang namanya Humaid bin Abdurrahman, dan disebut Humaid bin Abdurrahman ini dhaif, dan Harun Abu Muhammad yang majhul. Majhul itu apa? Orang yang tidak diketahui, tidak dikenal. Jadi dalam ilmu hadis ternyata ada perlu ulama itu dikenal, gitu. Oh, ada ulama yang, maka ada istilah ulama majhul. Nah, Imam As-Suyuti, penulis kitab Jalalain, dan Imam Al-Munawi menilai hadis ini dhaif, ya. Menilai hadis ini hadis dhaif. Tapi permasalahan sekarang apakah boleh diamalkan atau tidak? Sebagai motivasi maka boleh diamalkan, tidak masalah. Ini kan bukan hukum. Ini hukum bukan? Bukan masalah hukum kan? Ini hanya masalah apa? Motivasi. Ya, motivasi apakah boleh dibaca atau tidak? Gitu kan? Ya. Yang kedua, Iqra'u Yasin ala mautakum, ini juga sama hadis dhaif, ya. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Nawawi mendhaifkannya. Nah, ini yang penting buat kita, ya. Hadis tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini nih biasa, ya. Nah, dia kan ada hadisnya tuh, ya. Akhirnya jangan ganggu orang yang sedang ibadah. Pasti lihat di kamar lagi ibadah, lagi tidur. Baik. Ya. Apa hadisnya? Naumus shaimi ibadah. Ya, naumus shaimi, tidurnya orang puasa, ibadatun adalah ibadah. Kata Imam Al-Baihaqi, ya, dalam Syu'abul Iman, Imam As-Suyuti menilainya dhaif. Kenapa? Karena ada sanad periwayat tadi, ya, rijalul hadis namanya Ma'ruf bin Hisan yang dhaif, dan ada Sulaiman An-Nakhai dikenal sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Boleh jadi Sulaiman An-Nakhai ini orang yang pas puasa suka tidur. Pas ditegur sama orang, kenapa kamu tidur dulu? Oh, kan ada hadisnya. Dia buat naumus shaimi ibadah, tidurnya orang sahur adalah ibadah. Maka dikenal Sulaiman An-Nakhai ini sebagai pendusta dan pemalsu hadis. Ya. Atau hadis yang sumut tasibut,
Ini ternyata hadis maudhu', ya, puasa maka kamu akan sehat. Ternyata ini hadis palsu. Wallahu a'lam. Juga ada hadis-hadis lain seperti hadis ini. Pernah ini dibahas oleh Dr. Lutfi Fatullah. Lutfi Fatullah ini ahli hadis di Jakarta, ya. Dia alumni Suriah. Pernah beliau meriwayatkan hadis di kitab, bahas di kitab hadis Durratun Nasihin. Kalau orang-orang di pesantren pernah belajar kitab Durratun Nasihin. Ternyata kitab Durratun Nasihin itu banyak sekali hadis-hadis dhaif dan hadis palsu. Contohnya hadis apa? Ramadan, katanya bulan Ramadan itu awwaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah. Wa akhiru itqun minan nar. Dan akhirnya Ramadan adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ya. Dalam salah satu wawancara kata Dr. Lutfi Fatullah, kata beliau, hadis ini hadis dhaif. Karena Ramadan itu dari awal sampai akhir rahmah, dari awal sampai akhir maghfirah, dari awal sampai akhir itqun minan nar. Ya. Beliau masih ada di Jakarta, ada perguruan apa, saya lupa masjidnya. Ya, Dr. Lutfi Fatullah LCMA, lulusan Suriah, salah satu ulama ahli hadis di Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebetulnya bisa di satu buku ini, bahkan ada buku hadis yang berjilid-jilid. Ini kan hanya mengenal saja, kulitnya saja. Minimal kita ketika bicara hadis juga mudah sama sekali, begitu ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, atau juga boleh menambahkan. Ya, di sini ada Stadius, ada Ustaz Pohan. Kalau menambahkan, mungkin ada yang kurang yang disampaikan, atau ada yang kurang tepat, juga silakan boleh diberikan masukan-masukan. Mungkin itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.